Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Malam hari ini kita masih di tema kebebasan. Cuma ini dari dunia akhlak tasawuf. Baik, tema adalah bebas dari belenggu nafsu. Jadi mungkin ini penting ya untuk teman-teman kita semua, apalagi yang muda-muda. Karena era hari ini kan godaan di sekeliling kita banyak yang kadang-kadang tabrakan dengan ideal yang ada di kepala kita. Maunya kita A tapi yang terjadi Z. Maunya kita jadi orang baik tapi ya kadang-kadang dosa, kadang-kadang maksiat dan lain sebagainya. Terus kita gelisah, terus kita menyesal, terus kita menyalahkan diri sendiri dan lain sebagainya. Tapi yo setelah menyesal ya besok diulangi lagi. Terus kita menyesal lagi, istighfar lagi, tobat lagi. Kadang ya sampai nangis-nangis, tapi terus besok ya diulang lagi. Itu namanya kita sedang terbelenggu. Jadi kita pingin bebas, tapi kok enggak bisa ya. Sama kayak waktu dulu kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, itu kan kita ya pingin bebas. Tapi kok enggak bisa ya. Kita tahu itu jelek, kita tahu itu harus dilawan, tapi kok enggak kuat ya, kok enggak bisa ya. Itu namanya kondisi terbelenggu. Kita belajar tentang kondisi diri kita yang terbelenggu oleh hawa nafsu. Kita akan belajar dari beliau Syekh Ibnul Jauzi. Awas keliru ya, ada nama yang mirip. Ada Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau ini Syekh Ibnul Jauzi, dua orang yang berbeda. Syekh Ibnul Jauzi jauh lebih sepuh, jauh lebih awal. Beliau kelahiran 1114 Masehi. Nanti meninggalnya 1201. Beliau ulama Sunni, Asy'ari, kalau fikihnya Hambali. Ahli di hampir semua bidang kajian Islam, ya tafsir, ya hadis, ya fikih, ya kalam, ya tasawuf. Kabeh berarti ya. Ya, beliau kuasai semua hampir bidang keilmuan Islam. Gurunya banyak ulama, belajar dari banyak ulama. Meskipun ya beliau bukan dari kalangan orang luar biasa. Beliau sejak umur 3 tahun beliau sudah yatim piatu, diasuh oleh bibinya. Tapi hal ini tidak menyurutkan minat beliau untuk belajar, jadi orang pintar. Dan akhirnya ya jadi ulama besar. Tadi saya cek gelar-gelar yang diberikan pada beliau, itu antara lain. Nggak usah kaget ya, gelarnya banyak sekali. Meskipun di situ tidak ada profesor, doktor, PhD dan lain sebagainya. Tapi gelar beliau itu ada Ustadzul A'immah, gurunya para imam. Bahrul Ulum, lautan ilmu. Ada Sayyidul Hufat, ada Farisul Ma'ani wal Alfat, pahlawannya makna-makna dan lafat-lafat. Syekhul Islam, Qudwatul Anam, teladannya manusia. Sultanul Mutakallimin,
Dan mungkin masih ada beberapa gelar yang lain saking pinternya beliau. Ada yang bilang jumlah tulisan beliau sampai angka 700. Cuma ada yang bilang 700 ini sekalian jilid-jilidnya, aslinya 500. Ada yang bilang yang asli karya beliau sebenarnya ya 300. Tapi macam-macam ya, Mbok kita ambil 300 pun sudah luar biasa. Orang seumur hidupnya nulis sampai 300 kitab itu tidak kita bayangkan ya. Itu santai-santainya kapan, TikTokannya kapan, YouTube-nya kapan. Hidupnya pasti dipersembahkan hanya untuk ilmu. Itu dahsyatnya beliau. Saya ingat ada cerita yang menarik tentang beliau ini, karena beliau ini orang pinter. Satu ketika ada 2 kelompok umat Islam mendatangi beliau bareng. Ini 2 kelompok yang berlawanan. Kelompok pertama dari kalangan Sunni Asy'ariyah, kelompok kedua dari kalangan Syiah. Dua-duanya tanya pada beliau, wahai Syekh, ini pertanyaannya berat, ini resikonya berat kalau salah jawab. Dua kelompok ini tanya, siapa yang lebih mulia di antara 2 sahabat ini? Abu Bakar atau Ali? Jawabannya apa itu? Ayo jawab salah satu, itu dipentung yang satunya mesti. Nah, jawabannya Syekh Ibnul Jauzi apa? Jawabannya pinter, diplomatis. Jawabannya beliau, yang lebih mulia adalah orang yang anaknya menjadi istrinya. Jawaban ini simple ya, tapi kalau dua-duanya puas akhirnya. Kenapa? Ya, Abu Bakar juga kan orang yang anaknya menjadi istrinya. Anaknya Abu Bakar, Aisyah, menjadi istrinya Nabi. Jadi orang Asy'ariyah nganggep, oh ini mesti Abu Bakar yang dimaksud. Yang Syiah juga begitu. Oh berarti ini Ali yang dimaksud. Kenapa? Karena orang yang anaknya menjadi istrinya, anaknya Nabi kan Fatimah, menjadi istrinya Ali. Jadi orang yang anaknya menjadi istrinya. Jadi masing-masing menafsirkannya berbeda. Jadi cuma tinggal bilang orang yang anaknya menjadi istrinya, dialah yang lebih mulia. Dan dua-duanya kena. Itu orang pinter, itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baik, malam hari ini kita belajar tentang menaklukkan hawa nafsu, menaklukkan belenggu nafsu dari beberapa kitab beliau. Yang paling banyak nanti kita ambil dari kitab beliau yang judulnya Dhammul Hawa. Dhammul Hawa itu mencela hawa nafsu. Meskipun nanti kita ambil juga dari beberapa referensi kitab beliau yang lain, tapi utamanya dari situ. Kitab Dhammul Hawa itu isinya sebenarnya satu ketika ada orang yang menghadap ke beliau yang sedang stres, patah hati karena cinta, sehingga hidupnya tidak karu-karuan. Nah, terus menghadap pada Syekh Ibnul Jauzi, terus minta wasiat, minta nasihat-nasihat. Dari situ akhirnya lahirlah kitab itu. Meskipun ini malam hari ini kita ambil juga dari beberapa referensi yang lain. Baik, bismillah ya, kita mulai. Gimana caranya menaklukkan hawa nafsu? Yang pertama, kita awali dari self-awareness dulu. Kita sadari dulu diri kita untuk tahu posisinya nafsu itu di mana dan bagaimana. Ya sebagaimana para ulama, para sufi, Ibnul Jauzi juga meyakini bahwa manusia itu hakikatnya ya ruhaninya. Jadi sederhana kita sering bilang manusia itu jasmani, rohani. Nah, yang inti dari manusia itu ruhaninya. Jadi kita itu hakikatnya makhluk ruhani yang diberi casing jasad seperti ini. Berarti esensi kita itu ada di balik yang fisik ini. Dan bentuknya apa? Esensi di balik fisik yang ruhani tadi namanya kita menyebut jiwa.
atau nafas. Nanti dibedakan ya, nafas yang jiwa dengan nafas yang syahwaniyah atau syahwah, atau kita menambahi kalau di Indonesia dikasih kata-kata hawa nafsu, syahwat. Jadi karena kalau di Indonesia syahwat itu ya bahasa Indonesia ini nafsu, tapi di sini nafas artinya jiwa. Jadi esensi kita itu ada di nafas, ada di jiwa. Fisik ini hanya casing. Kalau kata Imam Ghazali, fisik ini kholak, ciptaan yang sifatnya ijbari. Jadi casing itu pokoknya diberi paketan jadi. Beda dengan nafas jiwa. Kalau jiwa itu isinya banyak paket potensi. Bisa ini, bisa itu. Mau jahat bisa, mau baik bisa, itu ada di jiwa. Tapi kalau fisik ini paket, sudah paket jadi. Kita tidak bisa nawar. Oleh Allah diberi semacam ini. Maka kata Imam Ghazali, kholak itu sifatnya ijbari. Ijbari itu dalam tanda petik ya paksaan. Jadi sudah kita dikasih itu, sudah. Kulit kita seperti ini, profil wajah kita begini, rambut kita begini, itu ijbari. Karena kita tidak bisa nawar, maka jeleknya atau buruknya kholak, buruknya jasad, itu bukan aib. Jadi body shaming itu kenapa negatif? Karena dia mencela sesuatu yang orang tidak bisa nawar. Saya jelek itu kan ya paketan. Loh, kamu mencela saya, mencela yang bikin saya, jangan-jangan. Jadi itu bukan aib, maka kalian jangan malu. Kalau fisikmu merasa kok tidak secakep bintang-bintang film, ya tidak secakep yang di drakor-drakor, ya tidak apa-apa. Jadi itu paket ijbari. Malulah, anggaplah itu aib kalau aspek nafasmu, jiwamu yang negatif, karena itu pilihanmu. Jadi jangan alasan, Pak, saya jahat itu jangan-jangan memang sudah paketan dari Allah. Tidak begitu. Allah memberi kita paket lengkap. Kamu baik bisa, jahat bisa. Kamu jujur bisa, bohong bisa. Kamu milih bohong, yo rasakan efeknya. Kamu dicela orang, kamu dibenci masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi mari kita pahami dua. Maka ikhtiar kita yang paling banyak, ayo membereskan sisi dalam diri kita, jiwa kita. Meskipun jangan-jangan kita lebih sibuk dengan sisi luar, casingnya. Ya tidak apa-apa casing kita rawat baik-baik, karena casing ini yang mewadahi jiwa kita. Ya kalau casingnya remuk, casingnya sakit-sakitan, ya jiwanya tidak bisa, potensi-potensi tadi tidak bisa diaktualkan. Kalian sakit parah, ya tidak bisa kalau mau, Pak saya mau melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, ya tidak kuat kamu, karena dia casingnya. Baik, menurut Syekh Ibnu Jauzi, jiwa kita itu unsurnya 3. Yang pertama akli, yang kedua ghadabi, yang ketiga syahwani. Jadi akal, daya rasional, kemudian ghadabi itu amarah. Jadi hasrat, ambisi, keinginan. Yang ketiga syahwaniyah. Syahwaniyah itu syahwat, dorongan. Nah, ini sebagaimana para ulama yang lain, beliau menyebut bahwa daya jiwa itu harus kita kendalikan. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Kenapa? Karena dia bisa positif, bisa negatif. Jadi dimensi jiwa kita tadi loh, jangan kita biarkan saja. Oleh Allah kita diberi pilihan untuk milih. Awas keliru menghidupkannya. Akal itu bisa positif, bisa negatif. Positifnya akal apa? Ya kita pakai untuk berpikir, mencari pengetahuan, mencari hikmah, menemukan pola hidup terbaik dengan akal kita. Tapi ada juga yang akalnya menuju kebodohan, menuju kegelapan, menuju ketidaktahuan. Kalau ini negatif. Kemudian keinginan, ambisi, silahkan saja. Wong manusia kalau tidak punya ambisi, ya dunia ini hambar.
Kalian kan sering menyalahkan keinginan, menyalahkan cita-cita. Kok saya ndak usah punya banyak cita-cita, keinginan sumber penderitaan. Kan kamu sering begitu. Loh, tapi kalau orang ndak punya keinginan, ya dunia ini mandek. Kalian berangkat ke sini itu kan dasarnya juga keinginan kan. Kalian kuliah ya karena keinginan. Kalian kawin ya karena keinginan. Kalian bercita-cita kemarin demo ya karena keinginan. Kalau ndak punya keinginan sama sekali, mati dunia ini. Jadi ini yang namanya nafas amarah, atau istilah beliau juz'un ghadabiyun. Nah, keutamaannya yang amarah ini, nama istilah beliau adalah syaja'ah, berani. Beranilah bercita-cita. Ada orang yang tidak berani, namanya pengecut. Tidak berani berkeinginan, tidak berani bercita-cita. Meskipun jangan berlebihan. Berlebihan namanya nekat. Jadi berani itu sudah tengah-tengah, sudah pas. Berani itu kan berarti orang penuh perhitungan. Siap, saya merasa bisa, ayolah, itu berani namanya. Tapi kalau tidak ngukur kekuatan diri, nekat saja, itu namanya bukan berani tapi bablas, nekat. Ada orang yang ingin saja tidak berani, padahal mungkin mampu, itu namanya pengecut. Loh, ini kan harus dikendalikan. Kalian harus mengukur kekuatanmu, kemudian niat, ayolah. Ada banyak hal yang sebenarnya kalian bisa lakukan, tapi sampai hari ini belum jalan. Kenapa? Syaja'ahnya kurang. Terlalu banyak pertimbangan, ketakutan ini, ketakutan itu. Saya pingin sih Pak, apalah, sholat tahajud yang tekun gitu. Tapi nanti kalau jam tidur saya berkurang, jangan-jangan nanti saya sakit ini, sakit itu. Syaja'ahnya kurang berarti. Saya pingin sih Pak tekun, rajin kayak teman-teman itu. Tapi kan tidak mesti sukses kan. Tekun itu kadang-kadang juga hasilnya tidak sesuai harapan. Jadi kamu mikir aneh-aneh, akhirnya tidak jalan. Padahal sebenarnya kamu bisa. Itu berarti syaja'ahnya kurang. Boleh kamu cek nanti ya, ada berapa banyak rencanamu yang sampai hari ini tidak jalan. Padahal kalian sudah merencana sejak dulu semester 1. Mungkin dulu sebelum kamu kuliah misalnya, di awal-awal kayak sekarang banyak mahasiswa baru itu, di pikirannya idealisme banyak sekali. Besok ya kalau bisa saya, wah rajin ke perpus lah, disambi kalau Senin Kemis puasa lah, disambi nanti kalau sering-sering bikin tulisan, kalau kos-kosannya di dekat masjid nanti tiap hari ke masjid, terus bisa itikaf. Bayanganmu kan ngono. Begitu dilakukan, tidak ada yang jalan sama sekali. Itu kalau bahasa ini namanya kurang syaja'ahnya. Kamu tidak berani memulai untuk hal-hal baik yang sebenarnya sudah kamu niatkan. Maka ini harus hidup nafas bagian kedua ini, meskipun jangan berlebihan, meskipun jangan tidak dikontrol. Yang ketiga ada nafas syahwaniyah. Kalau ini berhubungan dengan makan, minum, kawin, dan yang sejenis itu. Syahwat, mencari nikmat, mencari enak. Nah, itu syahwat namanya. Loh, ini harus dituruti, harus dipenuhi, meskipun sama seperti tadi. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Pasnya nafsu syahwaniyah namanya iffah. Iffah itu menjaga diri, menjaga kehormatan diri, itu iffah. Penuhi secukupnya, kalian akan terhormat. Kalau tidak kalian penuhi, hidupmu sengsara. Kalau terlalu kamu umbar, ya kamu lepas kendali, ya hidupmu kacau, tidak teratur. Penuhi saja secukupnya. Makan, bahkan rumusnya Rasulullah kan ya, sebelum kekenyangan kamu berhenti. Kalau lapar baru makan. Terlalu banyak makan, terlalu serakah, mentang-mentang makan bersama terus kamu los pokoknya. Mumpung prasmanan Pak, muter sampai 4 kali misalnya. Loh, itu kan orang lihat kamu kehilangan iffah, kehilangan kehormatan. Kamu diketawain orang, kamu dipandang rendah orang. Terlalu ngumbar apalah nafsu kawin, nafsu itu kan juga orang melihatnya kehilangan kehormatanmu. Alah, tiap hari kok mikir seks terus, guyonane itu terus, kan orang terus melihatmu jadi negatif. Itu yang disebut iffah. Penuhi saja secukupnya, jadi bekal kekuatanmu untuk menempuh hidup yang lebih baik. Jangan tidak dipenuhi, akan mengganggu. Ini sebenarnya agak dekat dengan
teorinya Karl Marx sampai level tertentu ya, karena manusia itu ya di aspek materi, ekonomi itu dipenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau ini belum terpenuhi, kamu tidak tenang untuk melakukan yang lebih tinggi dari itu. Kalau perutmu lapar, diajak belajar, diajak diskusi, ya puyeng, yang terbayang angkringan sama kafe. Tapi kalau sudah kenyang, sudah nyaman, kamu bisa belajar lebih anteng. Itulah syahwaniyah. Jadi ini 3 komponen jiwa kita. Komponen tadi, 3 tadi punya 3 daya. Kalau ini kekuatannya. Kalau yang awal tadi, yang akal tadi, namanya daya, namanya fuad. Fuad itu ya, orang sering menyebut hati nurani paling dalam, tapi sebenarnya ini hubungannya dengan kepala. Daya rasional. Jadi daya jiwa yang mampu menerima informasi kemudian mengolahnya dengan akal. Daya berpikir. Kemudian soder. Soder itu dada. Ini simbolnya dada, maksudnya hati, berhubungan dengan rasa. Kemudian hawa. Hawa itu daya yang tadi ya, yang ketiga syahwaniyah tadi, berhubungan dengan perut dan kemaluan. Jadi ini simbol dari kesenangan, makan, minum, hasrat seksual. Jadi akal punya fuad, kemudian yang amarah tadi ada soder, dan yang syahwaniyah ada hawa. Kepala, dada, perut ke bawah. Ini dulu pernah kita bahas detail ya ketika Imam Ghazali di Kimia Us-Sa'adah. Yang bawah dipenuhi terus naik, ini berhubungan dengan emosi, emosi hidup yang nyaman. Kemudian paling tinggi natikohnya, akalnya. Jadi emosinya beres, syahwatnya terpenuhi, pikirannya jernih, itulah nanti hidup yang bahagia. Inilah diri kita, daya jiwa kita. Sayangnya dari 3 bagian ini, yang paling merepotkan kita biasanya yang bawah, hawa nafsu. Gimana sih cara mengendalikannya? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apa engkau anggap aku menciptakan kalian itu main-main saja, dan kalian tidak akan kembali lagi padaku? Kita semua nanti akan kembali. Dan beliau sangat serius mengingatkan kita tentang itu. Saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Ini materi pengajian tentang bagaimana menaklukkan hawa nafsu. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya untuk perbaikan hidup kita. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.